Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta kebahagiaan dalam keluarga. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata kehidupan. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Semoga segala urusan dimudahkan, rezeki diluaskan, dan hati kita selalu diberi ketenangan. Dan semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup yang kita dengar hari ini. Namaku Siti Marlina, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku jauh dari kata cukup. Suamiku hanyalah buruh tani serabutan, penghasilannya tak seberapa. Anak kami masih kecil, butuh biaya sekolah, butuh makan yang layak, sementara kami seringkali harus menahan lapar hanya demi bisa bertahan hidup sehari lagi. Setiap malam, aku sering duduk termenung di teras rumah bambu kami, menatap langit gelap, bertanya pada Tuhan, sampai kapan aku harus hidup begini? Hutang menumpuk di warung tetangga, bahkan untuk membeli beras saja kami sering harus berhutang. Aku tahu, jika terus begini, masa depan anakku akan suram. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Dari mulut tetanggaku, aku mendengar cerita tentang pekerjaan menjadi TKW di Arab. Katanya, gajinya besar, bisa mengubah hidup keluarga. Banyak orang desa yang sudah pulang membawa uang, bisa bangun rumah megah, beli sawah, bahkan menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Mendengar itu, hatiku langsung goyah. Namun, ada rasa takut. Aku dengar juga banyak cerita pilu. Ada TKW yang disiksa majikan, ada yang tidak digaji, bahkan ada yang diperlakukan tidak senonoh. Tapi bayangan wajah anakku saat merengek minta seragam sekolah baru, bayangan ibuku yang sakit-sakitan, dan rasa ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, membuatku menguatkan hati. Kalau aku tidak berani mencoba, sampai kapan hidup kita akan begini, batinku. Dengan tekad bulat, aku mendaftar ke sebuah agen tenaga kerja. Prosesnya panjang, penuh administrasi yang membingungkan, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Aku harus kembali berhutang ke rentenir desa, hanya untuk bisa berangkat. Aku tahu ini langkah berisiko, tapi aku tak punya pilihan lain. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, aku melihat puluhan perempuan lain dengan wajah penuh harapan, sama sepertiku. Ada yang tersenyum, ada yang menangis karena meninggalkan anak dan suami. Aku pun tak kuasa menahan air mata saat memeluk anakku. Nak, tunggu ibu pulang, ya. Ibu akan bawa banyak uang, kita bisa hidup lebih baik nanti. Sesampainya di Arab, aku disambut oleh seorang pria bernama Tuan Khalid, majikanku. Ia tampak berwibawa, kaya raya, dengan rumah yang megah bak istana. Istrinya terlihat dingin, hampir tak pernah bicara denganku. Tugas utamaku adalah mengurus rumah, membersihkan ruangan, memasak, dan menjaga anak-anak mereka. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Aku bekerja keras, meski tubuhku lelah, aku tetap menahan demi gaji yang dijanjikan. Namun, suatu malam, saat semua penghuni rumah tertidur, Tuan Khalid menghampiriku. Tatapan matanya berbeda. Ia memuji kesetiaanku bekerja, lalu mulai membicarakan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Siti, aku tahu kau perempuan baik. Aku juga tahu keadaan keluargamu di Indonesia. Bagaimana kalau aku beri kau uang, banyak uang, bahkan sampai 100 juta rupiah, jika kau mau menuruti keinginanku? Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Uang sebanyak itu? Jumlah yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki. Dengan uang itu, aku bisa lunasi hutang, bangun rumah untuk keluarga, bahkan menyekolahkan anakku hingga perguruan tinggi. Tapi aku juga tahu, harga yang harus kubayar bukan main-main. Malam itu, aku gelisah. Hati kecilku berteriak, jangan lakukan, Siti. Itu salah. Tapi pikiranku juga dipenuhi wajah anakku yang menunggu masa depan lebih baik. Aku merasa terjepit di antara moral dan kebutuhan. Dan disinilah awal kisah getirku dimulai. Sejak malam itu, kata-kata Tuan Khalid terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku beri kau uang 100 juta,
jika kau mau menuruti keinginanku." Kata-kata itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Aku mencoba menepis pikiran itu, berusaha sibuk dengan pekerjaanku. Membersihkan ruang tamu yang megah, menyapu halaman yang luas, hingga memasak makanan untuk keluarga majikan. Namun, setiap kali aku menunduk, yang terbayang bukan lagi nasi dan lauk sederhana yang kupersiapkan, melainkan wajah anakku yang sedang belajar dengan seragam lusuhnya. Aku teringat janji pada anakku sebelum berangkat. "Nak, tunggu ibu pulang ya. Ibu akan bawa banyak uang." Janji itu membuatku semakin bimbang. Bagaimana mungkin aku mengabaikan kesempatan yang ditawarkan? Beberapa hari kemudian, Tuan Khalid kembali menghampiriku. Kali ini ia tidak langsung bicara tentang uang. Ia mulai dengan basa-basi, menanyakan kabarku, bagaimana perasaanku tinggal di rumahnya, apakah aku rindu keluarga di kampung. Sikapnya lembut, berbeda dari pertama kali aku mengenalnya. Ia bahkan memberiku hadiah kecil, sebuah ponsel agar aku bisa lebih mudah berkomunikasi dengan keluargaku. "Anggap saja ini tanda terima kasihku," katanya sambil tersenyum. Aku bingung. Hati kecilku berkata bahwa semua kebaikan ini ada maksudnya. Benar saja, malam berikutnya, ia kembali mengulang tawarannya. "Siti, aku serius dengan ucapanku. Aku bisa beri kau uang. Bukan sedikit. Uang itu bisa kau pakai untuk keluargamu di Indonesia. Aku tahu kau butuh. Aku lihat sendiri bagaimana kau bekerja keras setiap hari. Kau pantas mendapat lebih dari sekadar gaji bulanan." Aku hanya terdiam. Bibirku keluh, tak sanggup menolak, tapi juga tak berani mengiyakan. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari suamiku di kampung. Suaranya terdengar berat. "Lin, hutang kita di rentenir sudah jatuh tempo. Mereka datang menagih. Aku sudah minta waktu, tapi mereka mulai marah-marah. Aku takut mereka akan menyita sawah warisan orang tuaku." Hatiku langsung hancur mendengar kabar itu. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku ingin sekali pulang, tapi aku tak punya daya. Aku hanya bisa bekerja keras dan berharap gaji bulanan cukup untuk menutup hutang. Tapi kenyataannya, gajiku tak sebanding dengan jumlah yang ditagih rentenir. Malam itu, aku duduk di pojok kamar pembantu yang sempit. Di tanganku, ponsel hadiah dari Tuan Khalid. Aku memandangi foto anakku yang tersenyum polos. Aku ingin segera memberikan kehidupan yang layak untuknya. Ketika aku sedang larut dalam pikiranku, pintu kamar diketuk pelan. Suara berat itu terdengar jelas. "Siti, boleh aku bicara?" Aku langsung berdiri, jantungku berdegup kencang. Tuan Khalid masuk perlahan. Ia duduk di kursi kecil di kamarku, lalu menatapku dalam-dalam. "Aku tak ingin kau salah paham. Aku tahu apa yang kupinta bukan hal ringan. Tapi pikirkan, dengan uang itu, keluargamu bisa bebas dari hutang. Anakmu bisa sekolah tinggi. Kau tak akan pulang dengan tangan kosong." Aku menunduk, air mata jatuh membasahi lantai. Ada rasa malu, ada rasa marah pada keadaan, tapi juga ada godaan besar yang sulit kutepis. "Tuan, aku takut. Aku tak ingin salah langkah," jawabku dengan suara bergetar. Ia tersenyum, lalu berdiri. "Tak perlu jawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku orang yang menepati janji. Jika kau setuju, uang itu akan segera kutransfer ke keluargamu di Indonesia. Kau hanya perlu percaya padaku." Setelah ia pergi, aku jatuh terduduk. Tubuhku lemas, seolah seluruh tenaga terkuras. Aku sadar, aku sedang diuji oleh keadaan. Uang 100 juta terasa begitu nyata, begitu dekat, tapi harga yang harus kubayar adalah kehormatanku. Aku mencoba sholat malam, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Namun, saat sujud, yang terbayang bukanlah ketenangan, melainkan wajah anakku yang terus memanggilku. Aku merasa seolah-olah Tuhan memberiku pilihan yang mustahil. Mempertahankan martabatku atau menyelamatkan keluargaku dari jerat kemiskinan. Dan di tengah kebingungan itu, aku mulai goyah. Untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku harus rela. Demi anakku, demi keluargaku. Bukankah ini pengorbanan seorang ibu? Hari-hari berikutnya terasa seperti beban berat di pundakku. Setiap kali menerima kabar dari kampung,
selalu saja berita buruk yang kudengar. Hutang semakin menumpuk, rentenir semakin menekan, bahkan ibuku jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Suamiku hanya bisa berkata dengan suara lirih di ujung telepon. "Lin, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah coba pinjam ke tetangga, tapi semua juga sedang kesulitan. Kalau saja kita punya uang lebih, mungkin ibu bisa berobat lebih cepat." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku merasa gagal menjadi istri, gagal menjadi anak, dan gagal menjadi ibu. Aku ada di negeri orang, bekerja keras, tapi apa gunanya kalau keluargaku tetap menderita? Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sempitku. Aku berbisik dalam hati, "Tuhan, maafkan aku. Aku lemah. Aku ingin sekali bertahan, tapi keadaan memaksaku. Aku hanya ingin keluargaku bahagia. Aku hanya ingin anakku punya masa depan." Dan akhirnya, dengan napas berat, aku mengambil keputusan paling pahit dalam hidupku. Keesokan harinya, saat Tuan Khalid menghampiriku di dapur, aku memberanikan diri membuka suara. "Tuan, tentang tawaran itu, aku bersedia." Kata-kata itu keluar dengan suara hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat wajahnya berubah menjadi senyuman puas. "Bagus, Siti. Kau membuat keputusan tepat. Kau tak akan menyesal." Ia lalu menunjukkan ponselnya padaku, membuka aplikasi bank, dan memperlihatkan bukti transfer. "Nih, lihat. Aku baru saja kirim uang itu. 100 juta rupiah langsung ke rekening keluargamu di Indonesia." Aku menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Air mataku mengalir deras. Rasanya campur aduk, lega, bahagia, tapi juga hancur. Aku tahu keluargaku di kampung akan menerima uang itu dengan sukacita, tanpa pernah tahu harga yang harus kubayar. Beberapa jam kemudian, teleponku berdering. Suara suamiku di ujung sana terdengar penuh haru. "Lin, uangnya masuk. 100 juta. Dari mana kau dapat?" Aku sampai gemetar melihat angka sebesar itu. "Kita bisa bayar hutang, Lin. Kita bisa bawa ibu ke rumah sakit. Terima kasih, Lin. Kau benar-benar menyelamatkan keluarga kita." Aku terdiam. Ingin sekali aku mengatakan yang sebenarnya, tapi mulutku terkunci. Biarlah mereka mengira aku mendapatkan bonus atau gaji besar. Biarlah hanya aku yang menanggung luka ini sendirian. Malam itu, Tuan Khalid datang dengan wajah puas. Ia menepati janjinya, dan aku pun harus menepati bagianku. Ruangan megah itu terasa dingin, meski lampu-lampu kristal berkilauan. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah pengorbanan seorang ibu. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke kamarku. Aku menangis tanpa suara, menutup wajah dengan bantal agar isakku tak terdengar. Di kepalaku, kalimat yang terus berulang. "Ini demi anakku, demi keluargaku, bukan untuk diriku." Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu, malam itu aku telah kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Kehormatan yang selama ini kujaga dengan susah payah, kini telah tertukar dengan selembar transfer uang. Hari-hari setelah keputusan itu tak lagi sama. Setiap kali aku melihat wajah Tuan Khalid, yang terbayang bukanlah rasa hormat seorang pekerja pada majikannya, melainkan luka yang kututup rapat di dalam hati. Ia memang menepati janjinya. Tak hanya sekali, ia mulai sering memberiku uang tambahan, barang-barang mewah, bahkan perhiasan kecil yang katanya hadiah. Dari luar, mungkin aku terlihat beruntung. Seorang TKW yang mendapat perhatian istimewa dari majikan kaya. Tapi hanya aku yang tahu, betapa setiap hadiah itu terasa seperti rantai yang makin menjeratku. Aku mencoba menghibur diriku dengan berpikir positif. Setidaknya, keluargaku di kampung kini hidup lebih baik. Benar saja, suamiku sering menelepon dengan suara penuh semangat. "Lin, kita sudah lunasi hutang. Ibu sudah bisa dirawat di rumah sakit. Dan anak kita, dia sekarang bisa ikut les tambahan. Katanya dia mau jadi dokter. Lin, semua berkat kau." Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum pahit. Mereka bahagia, sementara aku harus menanggung beban rahasia yang semakin berat. Malam-malamku tak lagi tenang. Dalam sujudku, aku menangis. Aku merasa hina di hadapan Tuhan. Setiap kali aku membaca doa,
Bayangan wajah anakku muncul, seolah menatapku dengan polos tanpa tahu ibunya telah menjual kehormatan demi masa depannya. Tak hanya itu, sikap istri Tuan Khalid pun mulai berubah. Nyonya Fatimah, yang biasanya cuek, kini mulai menatapku dengan curiga. Pandangannya tajam setiap kali aku lewat di hadapannya. Aku bisa merasakan, ia mulai mencium ada yang tak beres antara aku dan suaminya. Puncaknya terjadi suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang keluarga. Nyonya Fatimah menghampiriku, lalu berkata dengan nada dingin, "Siti, kau kelihatan terlalu dekat dengan suamiku akhir-akhir ini. Ingat baik-baik, kau hanya pembantu di rumah ini. Jangan coba-coba melangkahi batas." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Ingin rasanya aku berteriak bahwa semua ini bukan keinginanku, tapi siapa yang akan percaya? Di mata orang lain, aku hanyalah seorang perempuan yang mungkin dianggap haus harta dan rela melakukan apa saja demi uang. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Takut rahasiaku terbongkar, takut dipulangkan tanpa sisa, atau lebih buruk lagi, takut menjadi bahan amarah istri majikanku. Sementara itu, Tuan Khalid semakin berani. Ia tak lagi menyembunyikan perhatiannya padaku. Kadang ia sengaja menyentuh tanganku saat menyerahkan sesuatu, kadang ia memanggilku dengan nada manja yang tak pantas. Semua itu membuatku semakin terpojok. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini harga dari uang 100 juta itu? Apakah aku harus terus hidup dalam bayangan dosa dan ketakutan hanya karena satu keputusan yang kusesali? Di satu sisi, keluargaku di Indonesia terus memuji pengorbananku, tanpa tahu kebenaran. Di sisi lain, aku makin tenggelam dalam rasa bersalah dan kehilangan jati diri. Dan semakin lama, aku mulai sadar, 100 juta rupiah bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari lingkaran gelap yang semakin dalam. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku merasa setiap langkahku selalu diawasi. Tatapan tajam Nyonya Fatimah terus menghantui, membuatku sulit bernapas lega. Tuan Khalid semakin berani memperlakukan aku dengan cara yang berbeda di rumah. Kadang ia pura-pura memanggilku lebih lama, hanya untuk bisa berada dekat denganku. Bahkan, suatu malam, ia memberiku sebuah kalung emas dan berkata, "Siti, ini untukmu. Kau istimewa. Jangan pernah merasa kau sendirian di sini." Aku menggenggam kalung itu dengan tangan gemetar. Di satu sisi, aku tahu itu bukti bahwa aku makin terikat padanya. Di sisi lain, aku sadar hadiah ini bisa menjadi bukti yang menjerumuskanku jika sampai jatuh ke tangan istrinya. Kecurigaan Nyonya Fatimah semakin menjadi. Suatu sore, ia tiba-tiba memeriksa kamar kecilku. Aku yang sedang di dapur mendengar suara lemari dibuka, barang-barang diacak. Jantungku berdegup kencang. Aku berlari kecil menuju kamar, tapi sudah terlambat. Nyonya Fatimah berdiri dengan kalung emas itu di tangannya. "Apa ini, Siti? Seorang pembantu bisa punya perhiasan emas? Dari mana kau dapat?" tanyanya dengan suara meninggi. Aku panik, wajahku pucat. Itu hanya pemberian, Nyonya. Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan." Belum sempat aku bicara lebih banyak, Tuan Khalid masuk. Dengan cepat, ia tersenyum tenang dan berkata, "Fatimah, jangan salah paham. Itu aku yang memberikannya. Siti bekerja sangat baik. Aku hanya ingin menghargai jasanya. Tidak lebih." Aku menunduk dalam, berusaha menyembunyikan rasa takut. Nyonya Fatimah menatapku dengan tajam, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia tidak percaya begitu saja. Sejak kejadian itu, hidupku semakin tidak tenang. Setiap kali aku mendengar langkah kaki di koridor, aku merasa seperti seorang penjahat yang akan ditangkap. Tidurku tidak nyenyak, makan pun tak berselera. Sementara itu, kabar dari kampung terus datang. Suamiku berkata dengan penuh semangat, "Lin, dengan sisa uang kemarin, aku mulai bangun rumah baru. Tak lama lagi, kau tak perlu lagi tinggal di gubuk itu kalau pulang. Kau pahlawan keluarga, Lin." Aku menangis mendengar kata-kata itu. Mereka melihatku sebagai pahlawan, padahal aku sendiri merasa sebagai pendosa besar. Puncak dari semua kegelisahan itu datang suatu malam. Aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ketika tiba-tiba Nyonya Fatimah mendekat.
Ia berdiri tepat di belakangku, lalu berbisik dengan suara dingin. Aku tahu kau bukan hanya pembantu biasa di rumah ini. Aku tahu kau punya sesuatu dengan suamiku. Jangan pikir aku buta. Tubuhku lemas seketika. Aku ingin menyangkal, tapi suaraku hilang. Dengar, Siti, lanjutnya, aku belum ingin membuat keributan. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Perempuan seperti kau tak akan pernah punya tempat di rumah ini. Suamiku mungkin memberimu uang, tapi kau hanyalah boneka baginya. Ingat itu baik-baik. Setelah ia pergi, aku jatuh terduduk. Air mata mengalir deras. Kata-kata Nyonya Fatimah menusuk jantungku. Selama ini aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang kulakukan adalah pengorbanan, tapi kenyataannya aku hanyalah pion dalam permainan kotor yang tidak pernah kuinginkan. Aku sadar, rahasia ini tidak akan bisa kusimpan selamanya. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar kecilku. Lampu redup, dinding putih yang lembab seolah menatapku dengan dingin. Semua kejadian beberapa bulan terakhir berputar di kepalaku seperti mimpi buruk. Tawaran uang, keputusan pahit, curiga dari nyonya rumah, hingga ancaman yang baru saja kudengar. Aku meraba kalung emas yang masih kusimpan di dalam kotak kecil. Benda itu bukan lagi hadiah bagiku, melainkan bukti dosa yang terus mengingatkanku pada pilihan yang salah. Setiap kali menatapnya, aku ingin membuangnya jauh-jauh, tapi aku tahu tak semudah itu menghapus jejak yang sudah terlanjur kujalani. Beberapa hari setelah ancaman Nyonya Fatimah, suasana rumah makin tegang. Ia jarang bicara padaku, tapi tatapannya semakin menusuk. Aku tak lagi bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali aku menyiapkan makanan, menyapu lantai, atau menjemur pakaian, aku merasa seolah ada mata yang mengawasi. Tuan Khalid mencoba menenangkanku. Siti, jangan takut. Selama aku di sisimu, kau aman. Aku yang mengatur semuanya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Tapi kata-kata itu justru membuatku semakin hancur. Aku bukan lagi seorang TKW yang bekerja dengan jujur, aku hanyalah perempuan yang hidup di bawah bayangan dosa, bergantung pada perlindungan seorang majikan yang telah membeli kehormatanku. Sementara itu, kabar dari kampung terus datang. Suamiku berkata dengan riang, "Lin, rumah baru kita hampir selesai. Anakmu juga sudah masuk kelas tambahan. Semua berkat kau. Aku tak tahu bagaimana membalas jasamu." Aku hanya bisa menjawab dengan suara bergetar, "Syukurlah, Mas. Doakan aku selalu sehat di sini." Mereka tak perlu tahu apapun. Biarlah mereka bahagia, tanpa mengerti harga yang sebenarnya telah kubayar. Namun, takdir seolah ingin mempermainkanku. Suatu siang, ketika aku sedang membersihkan ruang keluarga, Nyonya Fatimah tiba-tiba menghampiriku dengan selembar kertas di tangannya. Itu adalah bukti transfer uang dari rekening Tuan Khalid, 100 juta rupiah, ke rekening suamiku. Aku menemukannya di meja kerja suamiku, katanya dengan suara tajam. "Sekarang katakan padaku, Siti, apa sebenarnya hubunganmu dengan dia? Jangan coba-coba berbohong." Tubuhku gemetar. Aku merasa seluruh rahasia yang kusimpan rapat-rapat akhirnya pecah di hadapanku. Bibirku ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Air mata menetes, membasahi lantai yang baru saja kucuci. Nyonya Fatimah menatapku dengan jijik. "Kau pikir aku tidak tahu? Uang itu bukan sekadar bonus. Kau menjual dirimu, Siti. Kau mungkin berhasil menipu keluargamu di Indonesia, tapi tidak di hadapanku." Aku jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. "Nyonya, maafkan saya hanya ingin keluarga saya hidup lebih baik. Saya tidak punya pilihan." Namun, permohonan maafku tak berarti apa-apa. Sejak hari itu, sikap Nyonya Fatimah berubah drastis. Ia tidak langsung memecatku, tapi ia memperlakukanku dengan hina. Aku diperlakukan lebih buruk dari sebelumnya, seolah-olah aku hanya debu di rumah megah itu. Tuan Khalid berusaha membelaku, tapi aku tahu, semakin ia melindungiku, semakin besar kebencian istrinya padaku. Aku hidup dalam ketakutan, tidak hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi juga takut dihancurkan oleh rasa malu. Hari-hari terakhirku di rumah itu adalah siksaan batin. Aku bekerja sambil menunduk,
tak berani menatap siapapun. Setiap malam, aku menangis dalam sujud panjang, memohon ampunan pada Tuhan. Hingga akhirnya, tiba waktuku pulang ke Indonesia. Nyonya Fatimah sendiri yang memintaku kembali, dengan alasan kontrakku sudah habis. Tapi aku tahu, itu hanyalah cara halus untuk menyingkirkanku. Di bandara, aku menatap langit Arab untuk terakhir kalinya. Ada rasa lega, tapi juga luka yang tak akan pernah sembuh. Aku pulang dengan membawa uang, keluargaku menyambutku dengan pelukan penuh sukacita. Mereka tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di depan mereka, aku tersenyum, seolah aku benar-benar pahlawan keluarga. Tapi di dalam hati, aku tahu, uang 100 juta itu adalah darah dan air mata. Uang itu telah membeli kehormatanku, mencuri ketenanganku, dan meninggalkan luka yang takkan pernah hilang. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kadang, uang memang bisa mengubah hidup, tapi tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Ada harga yang lebih mahal dari sekadar angka, yaitu harga diri dan martabat seorang manusia. Dan itulah kisahku, kisah seorang TKW yang rela melayani majikannya hanya demi uang 100 juta. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa uang tidak selalu bisa membeli kebahagiaan dan kehormatan. Mari sama-sama kita doakan. Semoga semua TKW Indonesia dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam mencari nafkah. Untuk teman-teman yang menonton, semoga rezeki kalian selalu dilancarkan, keluarga selalu diberi kebahagiaan, dan dijauhkan dari segala cobaan yang berat. Orang dengan tangan terlipat jangan lupa untuk like, komen, dan share kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Dan pastikan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah dramatis dan penuh makna berikutnya.